pagi anak-anak. Bapak doakan pagi ini kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk belajar. Pada pembelajaran kali ini kita masih ada di tema 3 benda di sekitarku. Subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Kita ada di pembelajaran yang ketiga. Pada kali ini kita akan membahas tentang proses terjadinya hujan. Adapun tujuan yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini yaitu di antaranya yang pertama, melalui pengamatan video kalian dapat menggali informasi proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang kedua, dengan mengurutkan proses terjadinya hujan, kalian dapat mengidentifikasi urutan proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang ketiga, dengan menuliskan proses terjadinya hujan, kalian dapat menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan dengan tepat. Dan untuk memudahkan kalian mencapai tujuan pembelajaran kali ini, Bapak telah membagikan LKPD di WhatsApp group. Nah, setelah kalian mengamati video ini, silahkan kalian ikuti petunjuk dan arahannya dan kalian isi pertanyaan-pertanyaan pengiringnya. Nah, untuk pembahasannya kita langsung saja tentang proses terjadinya hujan. Bapak yakin kalian telah tahu seperti apa hujan itu ya. Hujan itu terjadi ketika butiran air di awan jatuh ke bumi. Lalu bagaimanakah proses terjadinya? Mengapa ada air dari atas jatuh ke bumi? Dari mana sumber air tersebut? Nah, untuk menjelaskannya, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini sudah ada gambar penjelasan tentang proses terjadinya hujan. Yang pertama, yang menjadi tahap yang pertama, hujan itu terjadi karena adanya panas matahari. Mengapa panas matahari? Karena ternyata panas matahari ini membuat air yang ada di permukaan bumi seperti di laut, di sungai, di danau, ataupun di kolam-kolam ikan milik kalian, bahkan kandungan air yang ada di makhluk hidup lain seperti tumbuhan, ketika terkena panas matahari, maka akan membuat air itu menjadi menguap. Ya, menguap ini merupakan proses perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Nah, air itu berubah menjadi gas dalam bentuk uap. Nah, ketika uap-uap air ini berkumpul, maka berubah menjadi awan, mengalami proses yang kedua. Ya. Kemudian setelah menjadi awan, karena semakin banyak karena hembusan angin, kemudian uap air itu berkumpul menjadi awan, dan ketika berkumpul maka akan menyebabkan perubahan warna pada awan itu yang semakin tebal dan semakin menghitam. Nah, kemudian setelah itu terjadi proses pengembunan, di mana pengembunan itu merupakan proses perubahan wujud benda dari benda gas menjadi cair. Nah, uap air tadi yang berbentuk gas berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air yang terkumpul pada awan yang semakin tebal dan menghitam ini tidak mampu lagi menahan beratnya, sehingga ketika terhembus angin maka turunlah hujan. Nah, ketika hujan maka air-air ini akan membasahi tempat-tempat yang berada di permukaan bumi. Ketika air ini jatuh ke tanah, maka air itu akan diserap kembali ke dalam tanah. Yang sebagian mungkin ada yang mengalir ke sungai, dari sungai kemudian mengalir lagi ke laut, dan untuk proses selanjutnya air-air yang ada di permukaan bumi tadi, di sungai dan di laut, kembali terpanasi oleh matahari dan menguap lagi. Nah, seperti itulah proses terjadinya hujan. Jadi sekarang dapat diketahui ya, dari manakah sumber air yang turun dari atas itu?
Ternyata sumber air itu berasal dari bumi, permukaan bumi itu sendiri yang tadi mengalami perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Ada perubahan wujud dalam bentuk menguap. Kemudian ada lagi perubahan wujud dari gas menjadi air, di mana tadi uap air yang telah berubah menjadi awan kemudian mengalami pengembunan. Nah, di sini pengembunan ini termasuk perubahan wujud benda dari benda gas menjadi air dan titik-titik air. Nah, ketika menjadi titik-titik air inilah kemudian turun hujan karena ada hembusan angin dan juga awannya yang semakin tebal dan sehingga tidak mampu lagi menahan titik-titik air hujan ini. Nah, seperti itulah proses terjadinya hujan. Jadi, proses terjadinya hujan ini sangat berkaitan dengan proses perubahan wujud benda. Bisa dibayangkan kan, jika di dunia ini tidak ada yang namanya proses perubahan wujud benda, tentunya tidak akan terjadi hujan ini. Karena kita tidak bisa membayangkan dari mana air yang jatuh dari atas bisa turun ke bumi. Karena di atas tidak ada sumber air, di langit tidak ada sumber air. Ternyata air hujan itu sumbernya dari bumi itu sendiri. Begitulah proses terjadinya hujan. Nah, setelah kalian tadi menyimak video proses terjadinya hujan, silahkan kalian isi LKPD-nya. Di LKPD ada gambar, silahkan kalian urutkan gambarnya dan kalian jelaskan pada tabel yang telah disediakan. Kemudian setelah kalian mengisinya, silahkan untuk dikirimkan melalui WhatsApp group. Nah, demikian penjelasan tentang proses terjadinya hujan. Kita lanjut lagi pada kegiatan yang berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.